Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan tuqarribuna ilaika amina amina ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Untuk kesempatan kali ini kita akan mulai membaca kitabnya. Kita baca kitabnya bukan yang pertama, bukan hadisnya dulu ya, tapi di sana ada pendahuluan dari kitabnya. Nah, dibuka dulu kitabnya di halaman, nggak tahu di kitab kalian halaman berapa. Ada di sana ada lafaz bismillah. Nah, itu kalian simak, saya yang baca, nggak perlu dikasih makna. Ya, kalian cukup cuma mendengarkan aja. Karena di dalam tradisi kitab Turaf, para ulama dan juga dari guru-guru kita yang telah mengajari kita itu tradisinya membaca kitab dari awal hingga akhir. Nah, langsung saja biar nggak lama-lama kita baca. Kalian juga biar tidak asing dengan bahasa-bahasa kitab. Nanti bahasa Arab itu bukan hanya cuma Al-Quran saja, tapi juga ada bahasa Arab kitab, bahasa Arab percakapan, dan lain sebagainya. Oke, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qayyumis samawati wal ardhin. Mudabbiril khalaiqi ajma'in. Ba'ithir rusuli salawatu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin. Lihidayatihim wa bayani syara'i'id-din. Bidalailil qat'iyyati wa wadihatil barahin. Ahmaduhu ala jami'i ni'ami wa as'aluhul mazida min fadlihi wa karamihi. Saya bacanya agak cepat ya, biar telinga kalian terbiasa mendengarkan bahasa Arab, sekaligus kalian menyimak kitabnya, biar kalian sedikit demi sedikit mengikuti apa ketika mendengarkan dan juga membaca kitab kalian. Nah, di sini ada sedikit tambahan keterangan dari saya tentang Bismillah. Tentang Bismillah ini, semua kitab Allah yang 4 itu yang kita ketahui, semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dari Zabur, Taurat maupun Injil, semuanya diawali dengan basmalah, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semua kitab yang diturunkan oleh Allah. Makanya dianjurkan kepada kita karena berpanutan pada kitab yang diturunkan oleh Allah, dianjurkan ketika melakukan apapun perbuatan kita yang baik itu kita mau makan, baik kita itu mau mau belajar, baik kita mau pergi kemana, itu dianjurkan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, mengikuti tradisi yang ada di dalam kitab Allah. Kecuali yang kita lakukan itu perbuatan yang remeh ya, seperti meludah atau memakai sandal atau masuk ke dalam kamar mandi, itu bukan bismillah tapi ada doa lain ya. Kalau yang seperti itu, kalau yang meludah sama memakai sandal, nggak dianjurkan membaca bismillah karena perbuatan yang remeh. Selain itu, dianjurkan membaca bismillah ketika mau makan, belajar, bepergian, dan lain sebagainya. Oke, itu sedikit keterangan dari saya tentang bismillah. Kita lanjut bacanya. Wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahharu al-karimul ghaffaru wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu afdhalul makhluqin. Nah, ini ada lafaz afdhalul makhluqin.
Maksudnya apa afdhalul makhlukin ini? Maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan afdhalul makhlukin, adalah makhluk yang paling afdhal, adalah makhluk yang paling utama. Allah menciptakan seluruh alam semesta raya ini dari berbagai macam dan jenis makhluk yang ada di alam semesta ini. Ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada matahari, terus di bumi ada macam-macam. Ada jenis tumbuhan, ada jenis hewan, ada jenis manusia, ada jenis apa lagi? Ya, banyaklah. Tumbuhan jenisnya ada banyak juga. Ada tumbuhan pepaya, ada tumbuhan mangga, ada tumbuhan melati, ada bunga, ada buah, dan lain sebagainya. Hewan ada berbagai macam. Ada hewan herbivora, ada karnivora, ada omnivora, dan lain sebagainya. Dari berbagai macam makhluk Allah di alam semesta raya ini, yang paling mulia, yang paling utama adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari tumbuhan berbagai jenisnya, dari manusia, dari awal Nabi Adam diciptakan sampai kelak, sampai besok akhir zaman, manusia akhir zaman, dari segala hewan yang ada berbagai macam dan jenisnya yang diciptakan oleh Allah semuanya, satu yang paling utama, satu yang paling mulia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari seluruh alam semesta, planet-planet, bintang-bintang, matahari, bulan, dan lain sebagainya yang diciptakan oleh Allah, baik ataupun makhluk yang ada di bumi semuanya, yang paling mulia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling mulia, yang paling utama dari segi akhlaknya, yang paling mulia, paling utama dari segi sifatnya, yang paling utama, yang paling mulia dari perangainya. Sifat akhlak yang paling bagus, akhlak yang paling terpuji adalah akhlak dan sifat Rasulullah. Ilmu yang orang yang paling berilmu dari seluruh makhluk Allah yang ada di alam semesta raya ini, yang paling ilmunya, yang paling tinggi adalah ilmunya Nabi Muhammad. Yang paling ganteng, yang paling indah. Coba di alam semesta raya ini semuanya indah. Tetapi yang paling indah, makhluk yang paling indah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Muhammad. Subhanallah, kita melihat bulan ketika ketika purnama. Kita melihat bulan ketika purnama begitu indahnya. Tetapi masih kalah keindahannya dengan keindahan Rasulullah. Ketika kita melihat matahari terbenam di pantai, kita melihat indah sekali ya pemandangannya. Oh, pemandangan seperti itu masih kalah indah ketika kita melihat Rasulullah. Kita melihat apalagi, melihat pemandangan lautan, kita melihat pemandangan matahari terbenam atau matahari terbit, atau gunung-gunung dengan besar yang di sampingnya hijauan. Itu kita melihat indah, tetapi makhluk yang diciptakan Allah paling indah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afdhalul makhlukin. Kita lanjut bacanya, kalian dengarkan ya. Al-mukarrimu bil Qur'anil azizil mu'jizatil mustamirrati ala ta'aqubis sinin wa bis sunanil mustanirati lil mustarsyidin al-makhsusi bijawami'il kalim wa samahatid-din. Nabi Muhammad bukan hanya parasnya saja yang indah, tapi juga akhlak, sifatnya. Kalau para sahabat menceritakan tentang Nabi itu, saya tidak pernah melihat suatu hal yang paling indah kecuali Nabi Muhammad. Saya tidak pernah melihat
setelah Nabi Muhammad ada yang lebih indah. Pokoknya Nabi Muhammad ini, Nabi kita adalah Nabi yang paling top deh. Kalau mungkin zaman sekarang bahasanya ya, adalah makhluk yang paling top. Nah, makhluk yang paling the best yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bahasa kalian apa? Nggak tahu kalau bahasa anak terkini. Mungkin bahasa saya dulu ada yang the best, ada yang paling top ya. Nah, kita lanjut bacanya. Salawatullahi wasalamuhu alaihi wa ala sairin nabiyinal mursalin wa ali kullin wa sairis sholihin. Kalau kalian kemarin yang pernah ngaji pengajian malam minggu, kalian kan diajari berbagai adab ya, ilmu. Kalau yang di Banat, saya kemarin sempat ikut pengajiannya Ustadz Mulsan. Ada bagaimana tata cara untuk memberikan pen atau pisau ke guru atau ke orang yang lebih tua lah ya, adabnya bagaimana. Kalian kan di sana diajari. Ini untuk yang perempuan. Akhlak-akhlak yang seperti itu adalah akhlak-akhlak yang diturunkan oleh Nabi Muhammad. Akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Mungkin kalian bisa merasakan yang udah diajarin Ustadz Mulsan tentang akhlak, betapa indahnya, betapa menawannya akhlak yang diajarkan oleh Nabi. Apalagi nanti kita kalau ketemu langsung ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara, berperilaku, bersikap dan lain sebagainya. Tentu sangat indah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut baca. Amma ba'du, faqad rawaina an Ali bin Abi Thalib. Ada yang belum tahu Ali bin Abi Thalib ini siapa? Ali bin Abi Thalib ini adalah anak dari pamannya Nabi atau sepupu ya, sepupu Ali bin Abi Thalib. Jadi Rasulullah punya paman namanya Abu Thalib. Abu Thalib punya anak namanya Sayyidina Ali. Nah, Abu Thalib ini yang merawat Nabi. Jadi Nabi itu kan dilahirkan dalam keadaan yatim. Abahnya, ayahnya ini sudah tidak ada. Nah, abahnya tidak ada, dirawat oleh ibunya. Setelah itu ibunya meninggal, Sayyidah Aminah. Sayyidah Aminah meninggal, dirawat oleh kakeknya, Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib. Setelah dirawat kakeknya 2 tahun kalau nggak salah itu, terus dirawat oleh pamannya. Siapa pamannya? Sayyidina Abu Thalib. Abu Thalib punya anak namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini yang kelak akan menjadi menantunya Nabi, yang kelak menjadi suaminya Sayyidah Fatimah. Nah, nanti dari Sayyidah Fatimah ini sama dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib punya anak yang menjadi cucunya Nabi, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Wa Abdullah bin Mas'udin wa Mu'adz bin Jabalin wa Abi Darda'i wa ibni Umar wa ibni Abbasin wa Anas bin Malikin wa Abi Hurairah wa Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhum. Nah, ini ada 2 hal penting yang menjadi identitas kita, yang menjadi karakter kita sebagai santri yang pernah belajar agama. Apa? Yang pertama apa? Yang pertama itu ketika kita mendengar nama Rasulullah, nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang santri, seorang yang belajar agama, itu ketika mendengar nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu langsung menyaut, langsung mendoakan, langsung menimpali dengan ucapan Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika seorang mendengar nama Nabi Muhammad, kita langsung Sallallahu Alaihi Wasallam, kayak gitu ya. Nah, ini untuk kedepannya ketika saya baca qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian menyaut, kalian menjawab Sallallahu Alaihi
wasallam. Di hadis Nabi ada salah satu hadis yang mengatakan bahwasanya orang yang paling pelit, orang yang paling kikir di dunia, nggak ada yang lebih pelit lagi di dunia ini. Siapa? Eh, Orang yang paling pelit di dunia ini, yang paling kikir adalah orang yang ketika disebut namaku, dia tidak bersolawat, tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika mendengar nama sahabat Nabi, baik itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, itu menyautnya dengan radhiyallahu anhu. Nah, ini ya, biar ada bedanya. Kalian santri yang belajar di pesantren, belajar agama dengan anak-anak lain yang belajar di selain pesantren. Itu ya, dua itu. Ketika mendengar nama Rasulullah, jawabnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar nama para sahabat, jawabnya menyautnya dengan radhiyallahu anhu. Paham ya? Nah, kita lanjut. Ini gara-gara kita membaca radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum min turqin katsiratin biriwayatin mutanawwi'atin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabnya mana? Enggak kedengeran. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda. Ini mungkin yang mau mencoba untuk memaknai. Nanti ketika kita membaca hadis itu nanti contohnya seperti ini. Coba ya, coba. Qala bersabda. Man barang siapa hafidho yang menghafal ala ummati atas umatku arba'ina hadisan 40 hadis min amri diniha dari perkara agamanya. Ba'athahullahu, maka Allah akan membangkitkannya. Ba'athahullahu ta'ala, maka Allah akan membangkitkannya. Yaumal qiyamati, di hari kiamat. Fi zumratil fuqaha, di dalam golongan fuqaha. Wal ulama'i, dan golongan ulama. Nah, nanti ketika kita baca hadisnya seperti itu ya. Saya baca hadisnya dan memberi makna, kalian kasih makna di bawahnya. Perkata ya, perkata, biar tahu oh ini artinya ini, oh ini artinya ini. Nah, gitu ya. Ini sekedar contoh. Nah, ini di hadis ini diterangkan bahwasanya barang siapa yang menghafalkan 40 hadis dalam perkara agama, maka Allah akan membangkitkan orang tersebut kelak di akhirat di dalam golongan fuqaha dan ulama. Maksudnya apa? Akan dibangkitkan di golongan yang mulia. Nah, di golongan yang mulia, termasuk golongan orang-orang yang mulia. Sampai mana tadi? Wa fi riwayatin ba'athahullahu ta'ala faqihan aliman. Wa fi riwayati Abi Darda wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Wa fi riwayati Ibni Mas'udin qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannah syi'ta. Wa fi riwayati Ibni Umar kutiba fi zumratil ulama wa husyira fi zumrati syuhada wattafaqal huffadhu ala annahu haditsun dha'ifun wa in kathurat turuquhu. Nah, ada hal penting lain yang perlu saya sampaikan di sini, yaitu hal tentang kenapa sih kita belajar turas, kitab-kitab turas, kenapa sih kita belajar kitab kuning dan lain sebagainya. Nah,
Jawaban pertanyaan ini adalah karena kita belajar agama. Nah, karena kita belajar agama. Belajar agama dari mana? Belajarnya ya dari kitab-kitab Turas ini. Kan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi gini, ini cerita panjangnya nih, cerita panjangnya. Kalian kan suka cerita biasanya. Nah, saya ceritain. Jadi cerita kronologi. Nah, atau bahasa di TV-TV-nya kronologi. Kronologinya gini. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan menurunkan firman pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai firman Allah Al-Quran, sebagai petunjuk umat manusia dalam menjalani kehidupan. Itu ya. Nah, diturunkan pada Nabi Muhammad. Salawatnya mana? Sallallahu Alaihi Wasallam. Diturunkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu diajarkan atau lewat hadis-hadis Rasulullah, diajarkan Al-Quran, diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Nah, Al-Quran dan hadis ini diajarkan Rasulullah pada para sahabat. Para sahabat, apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, apa yang telah diajarkan Al-Quran ya, Al-Quran yang telah diajarkan oleh Rasulullah ini oleh para sahabat diajarkan pada tabi'in. Nah, pada para tabi'in. Lalu tabi'in ini apa yang telah dipelajari dari sahabat dari Rasulullah. Ini para tabi'in mengajari pada tabi'in. Nah, para tabi'in ilmu yang telah diajarkan oleh Rasulullah ini diajarkan lagi pada generasi selanjutnya. Generasi selanjutnya terus turun temurun lewat para ulama. Para ulama akhirnya ditulis lewat di kitab-kitab kuning. Nah, inilah sebabnya kenapa kita belajar agama lewat Turas. Karena ada nih fenomena kita belajar agama lewat YouTube. Kita belajar agama lewat lewat apa lagi biasanya? Ya, macam-macam lah. Nah, kita belajar lewat Turas yang dikarang oleh para ulama. Para ulama ini diajari para ulama terus nyambung sampai para tabi'in diajari oleh tabi'in diajari oleh sahabat diajari langsung dari Rasulullah. Itu ya, paham ya pentingnya belajar kitab Turas. Kita lanjut bacanya. Waqad sannafal ulama radhiyallahu anhum fi hadzal babi ma la yukhsa minal musannafat. Fa awwalu man alimtuhu sannafa fihi Abdullah bin al-Mubarak, thumma Muhammad bin Aslam at-Tusiyul alimur rabbani, thumma al-Hasan bin Sufyanus Nasawi, wa Abu Bakrin al-Ajuri, wa Abu Bakrin Muhammad bin Ibrahim al-Asfahani, wa Daraqutni wal Hakim wa Abu Nuaimin wa Abu Abdurrahman as-Sulami, wa Abu Sa'id al-Malini, wa Abu Uthman as-Sabuni, wa Abdullah bin Muhammadin al-Ansari, wa Abu Bakrin al-Baihaqi, wa khalaiqu la yuhsuna minal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Nah, itu ya. Nah, kenapa kita belajar kitab Turas? Karena melalui belajar kitab Turas, kita akan mendapatkan sanad. Apa itu sanad? Sanad adalah mata rantai keilmuan. Nah, ini mata rantai keilmuan yang terus sambung sampai Rasulullah. Nah, dari sanad ini
melalui sanad ini akhirnya kita bisa mendapatkan ilmu yang murni. Dari sanad ini, mata rantai keilmuan ini, kita bisa mendapatkan ilmu yang jernih, yang langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah nih, kalau yang di pesantren Al-Azkar, guru-guru agamanya Ustadz Khosiin, Ustadz Mulsan, Ustadz siapa lagi? Ustadz Najib, Ustadz Bagus, Ustadz siapa lagi? Ustadz Masyudi, Ustadz Musta'an, dan lain sebagainya, itu pernah belajar di seorang guru. Termasuk alhamdulillah saya juga ya pernah belajar ke seorang guru. Guru saya dan gurunya ustadz lain itu pernah belajar di gurunya. Gurunya belajar di gurunya. Gurunya belajar di gurunya. Terus sambung sampai Rasulullah. Jadi alhamdulillah ustadz-ustadz yang ada di pesantren semuanya ini punya sanad yang sambung pada Rasulullah. Ini jadi pertanyaan, apa itu sanad? Sanad adalah mata rantai keilmuan. Mata rantai keilmuan ustadz-ustadz yang ada di pesantren alhamdulillah sambung pada Rasulullah. Karena dengan adanya sanad, dengan adanya mata rantai keilmuan ini, agama Islam bisa terjaga. Nah, coba kalian lihat agama-agama lain, agama Kristen, agama apalagi agama Yahudi, itu kan agama Kristen itu kan aslinya agamanya Nabi Isa. Cuma karena mata rantainya ini terputus, akhirnya terjadi penyelewengan. Begitu juga dengan agama Yahudi, agamanya Nabi Musa, kitabnya Taurat. Nah, itu juga karena nggak punya sanad, karena nggak ada mata rantai, sehingga terputus. Nah, ketika putus kayak gitu akhirnya terjadi penyelewengan, perubahan dan lain sebagainya. Makanya dalam agama Islam ini agama yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih murni, masih jernih, nggak ada penyimpangan, nggak ada penyelewengan. Dengan cara apa Allah menjaganya? Dengan cara yang namanya sanad. Wa qad istakhrajtullah ta'ala wallahu alam bisawab. Mungkin ini aja kesempatan kali ini. Kalau ada kekurangannya mohon maaf, kalau ada kelebihannya semata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.